Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan karunia sehingga kita dapat menjalankan puasa Ramadan dengan penuh nikmat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah, yakni ad-dinul Islam. Hadirin yang berbahagia, perkenalkan, nama saya Aljen Serlina Mahardika dari SMK Muhammadiyah 2 Sumberjo yang akan membawakan kultum Ramadan dengan tema keteguhan iman. Hadirin yang berbahagia, hidayah bisa datang dari arah yang tak disangka-sangka, terutama yang dialami oleh Jabbar bin Milhan. Jabbar bin Milhan mengisahkan keislamannya ialah ketika ia menusuk salah seorang dari sekelompok kaum muslimin yang diutus oleh Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berdakwah. Pada peristiwa ini yang disebut dengan Bi'ru Ma'unah. Kisah masuknya Islam Jabbar bin Milhan waktu itu sekitar 70 orang terbaik yang dipilih oleh Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah penghafal Al-Quran yang ditugaskan untuk mengajarkan Al-Quran dan As-Sunnah. Salah seorang dari sahabat tersebut adalah Haram bin Milhan. Jabbar menusuk Haram dengan tombak tepat di antara kedua pundaknya. Kusaksikan langsung dengan mata kepalaku gigit tombak menusuk ke dadanya, kata Jabbar mengenang peristiwa itu. Di saat itulah Jabbar mendengar Haram berkata, "Futsu warabbil Ka'bah." Demi zat yang memiliki Ka'bah, sesungguhnya aku telah menang. Bisa dipastikan bahwa manusia tidak akan berdusta saat sedang meregang nyawa, meskipun seseorang sering berbohong selama hidupnya. Saat sakaratul maut, dia akan berkata jujur, apalagi yang berkata adalah orang Arab yang sejak saat dini sudah dididik untuk tidak berbohong. Hal inilah yang membuat Jabbar bin Salman terheran-heran. Baru kali ini ia melihat pemandangan yang benar-benar aneh ketika orang yang dia tuja perlu berdarah, tetapi malah mengungkapkan Futsul Warabul Ka'bah di saat menghembuskan nafas terakhirnya. Bukankah setelah kematiannya, maka istrinya akan menjadi janda dan anaknya menjadi yatim dan ia terputus dari segala bentuk kenikmatan dunia. Apalagi jika mengingat di kubur nanti tidak akan ada makanan dan minuman, tidak ada cahaya dan penerangan, hanya ada liang lahat, gelap dan senyap. Tidak lama kemudian, Jabbar mendapati jawaban kemenangan yang dia maksud adalah syahadah, merupakan mati dalam keadaan syahid. Sesungguhnya kemenangan itu hanya bisa dirasakan oleh kaum mukminin yang mengimani Allah dan hari akhir. Orang yang mati syahid seperti Haram bin Milhan sudah pasti mendapat ridho ilahi. Berawal dari sinilah Jabbar memulai pengembaraan spiritualnya. Ia merasa takjub
atas keteguhan korbannya. Kemudian Jabar bertaubat dari kemusyrikannya dan memeluk agama Islam. Diriwayatkan oleh Syahihan dalam Sahih mereka, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hikmah dari kisah ini adalah: 1. Pembelajaran berharga tentang keteguhan iman seorang dai, tentang mental juang yang mengagumkan. Tidak ada rasa gentar, tidak ada penyesalan atas akidah yang selama ini ia yakini. 2. Kemenangan hakiki ketika seseorang masuk dalam surga dan dijauhkan dari siksa neraka. 3. Jabar tersadar bahwa di balik setiap kenikmatan duniawi terdapat kenikmatan yang lebih agung. Fala ta'lamu nafsan ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'un kanu ya'malun. Maka tidak seorang pun mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu yang menyenangkan hati sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surat As-Sajdah ayat 17. 4. Kisah ini juga terdapat pembelajaran tentang keutamaan beberapa amalan seperti mengerjakan kebajikan, berdakwah, menghafal Al-Quran, dan mati syahid di jalan Allah. Demikian sekelumit kisah dan hikmah keteguhan iman seorang dai Rasul Harun bin Milhan. Mari kita ambil hikmahnya dan semoga berfaedah. Demikian dari apa yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.